Nama saya Verlina Agustin. Saya adalah mahasiswa Universitas Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kampus Bondowoso dengan ikon wayang Nakula. Nakula sendiri merupakan seorang yang sangat menghibur hati serta memiliki sifat yang jujur, setia, taat pada orang tua, tahu berbalas budi dan menjaga rahasia. Ia juga sangat teliti dalam menjalankan tugasnya dan pandai dalam memainkan senjata pedang. Pendidikan adalah sesuatu yang tidak hanya dibutuhkan pada tingkat pribadi, tetapi juga pada tingkat global. Pendidikan memberdayakan individu dengan pengetahuan yang memberi mereka kekuatan atas diri mereka sendiri dan orang lain. Pentingnya pendidikan terlihat dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan memungkinkan orang untuk mencapai potensi penuh sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang telah memilih menerapkan sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Kami belum mampu memahami kurikulum yang sedang berjalan, lalu dipaksa lagi untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Kurikulum dirubah lagi. Iya kan? Iya, padahal kan tahun kemarin dirubah. Kok bisa ya dirubah terus kurikulumnya? Kurikulum ganti lagi loh. Iya kak. Iya, jadi kurikulum merdeka sekarang. Mau berbeda sama yang dulu tadi kan? Iya, makanya tuh. Kamu tahu nggak? Hah? Berubah lagi? Guys, welcome to a day in my life kita. Jadi kita hari ini mau vlog a day in my life tentang Keseharian kita selama di kuliah. Apa tuh? Rame. Minggir. Minggir. Ada apaan ini? Apa sih? Ada open diskusi. Jadi ada open diskusi, guys. Ini kayak topiknya bakal panas banget, guys. Jadi ini Kayaknya kita bakal harus membahas ini nanti ya. membahas tentang perubahan kurikulum. Bener. Aku sih kontra banget sama kurikulum tuh. Tapi- Soalnya kayak diubah-ubah mulu. Tapi kayak setuju banget gak sih buat zaman sekarang gitu? Udah, kita nggak boleh banyak ngomong. Jadi nanti kita langsung aja lihat di Kamu tertarik nggak sih sama open diskusi ini? Tertarik sih. Soalnya kan ini ya, open diskusi itu dari kurikulum yang terbaru dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan untuk bakat minatnya mahasiswa baru sekarang kan. Udah ikutan yuk. Kapan sih? Kayaknya tanggal 1 deh. Oke dah, itu dah.
Kita mau mengikuti suatu diskusi yang sangat panas. Benar. Jadi kita sudah ada di depan ruangnya. Mari kita masuk aja Kita buat masuk lihat. guys. Baik, mungkin kita bisa mulai diskusi pada hari ini untuk mempersingkat waktu. Seringnya pergantian kurikulum membuat banyaknya pro kontra dari beberapa pihak. Mungkin di sini ada yang ingin menyuarakan pendapatnya. Baik, di sini saya setuju dengan adanya perubahan kurikulum. Karena sejatinya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan harus terus dikembangkan serta diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik para peserta didik. Jadi, kurikulum itu memang harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan kita sekarang berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh orang terdahulu. Contohnya saja, ilmu pengetahuan teknologi sekarang berkembang dengan pesat, berbeda dengan zaman dahulu. Nah, sekarang masyarakat dituntut untuk kreatif dan produktif dalam menghadapi era 5.0. Bukankah dari contoh ini saja kita tahu apa sih pentingnya perubahan kurikulum dalam menghadapi tantangan baru yang ada di masa kini? Jika kurikulum tidak berubah dan tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia hanyalah menghasilkan siswa-siswi yang berpengetahuan terbatas. Dalam menghadapi perubahan yang ada, siswa-siswi tersebut tidak dapat menghadapi tantangan yang ada pada masa ini. Terima kasih. Maaf, saya tidak setuju. Kita juga harus memikirkan siswa dan juga para tenaga pendidikan. Misalnya, pada sisi siswa, pasti akan ada penurunan prestasi karena sulitnya beradaptasi. Sedangkan pada sisi guru, mereka masih harus mempelajari kurikulum yang baru dan tentu hal itu dapat memberatkan dan menambah beban guru karena para guru harus memulai ulang pembelajaran. Karena pada dasarnya, untuk membuat siswa mengerti, maka seorang guru itu juga harus mengerti terlebih dahulu agar siswanya itu juga mengerti dan juga memahami. Terima kasih. Itu adalah tantangan yang memang dihadapi oleh guru. Dengan adanya perubahan, materi pembelajaran dapat diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan masa yang terus berkembang. Jadi, guru memang harus dituntut untuk lebih memahami ilmu teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Tapi telah dibuktikan bahwa mutu pendidikan yang semakin menurun dan perubahan kurikulum yang cepat terjadi dapat menimbulkan masalah-masalah yang baru. Contohnya saja, menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat menyelesaikan diri dengan sistem pembelajaran kurikulum yang baru. Bahkan, peringkat pendidikan di Indonesia menjadi peringkat 67 dari 203 negara. Tapi kan pemerintah sudah mengupayakan dan mengusahakan agar guru-guru di Indonesia itu lebih memahami perkembangan kurikulum yang akan datang. Sampai kapan kan pemerintah itu mengupayakan guru-guru itu menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru. Sebentar, jika saudara menyinggung tentang penurunan prestasi siswa, mari kita lihat apa sih tujuan dari perubahan kurikulum itu sendiri. Yang pertama, memperbaiki hasil belajar siswa. Jelas, di sini tidak ada tujuan untuk menurunkan prestasi belajar siswa seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa apa yang Anda sebutkan tadi memanglah bagian dari proses dari apa yang ingin kita ubah pada zaman sekarang ini dalam pendidikan di Indonesia. Seperti ini. Apa sih yang diubah dari kurikulum yang baru? Bahwa pemerintah juga telah memberi perintah untuk anak di TK atau PAUD itu tidak diajarkan untuk membaca. Tapi untuk masuk sekolah dasar itu harus bisa membaca. Bagaimana cara pemerintah mengatasi jika kurikulum yang baru saja seperti ini? Oke, kita balik lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi. Apa yang kita butuhkan sekarang sudah berbeda dengan apa yang orang-orang butuhkan terdahulu. Jadi sekarang itu sudah ada yang namanya ilmu pengetahuan teknologi. Siswa TK bisa saja belajar baca dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Contoh bagaimana dengan guru-guru yang manusia itu? Apa mereka mudah mengerti dalam teknologi? Karena kalian juga tahu apabila sudah berumur pasti saat diberi ilmu atau diajari kadang susah untuk memahami. Jadi bagaimana gitu? Contohnya saja seperti yang SNBP kemarin itu banyak sekali guru-guru lansia yang tidak dapat memasukkan min-min dari siswanya itu untuk memasuki pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi. Maka dari itu harus selalu aktif dalam mengikuti seminar-seminar yang menjelaskan tentang penggunaan ilmu pengetahuan teknologi agar apa? Agar di Indonesia ini agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan menjadi
Jadi, beginilah dampak dari perubahan kurikulum yang terus-menerus. Banyak sekali pro dan kontra yang disuarakan oleh beberapa mahasiswa ini. Ada yang berkata bahwa perubahan kurikulum ini berguna bagi generasi muda untuk mengejar perkembangan zaman yang ada di dunia ini. Tetapi dari beberapa pihak pun ada yang merasa bahwa pendidik dan juga siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan kurikulum ini.